Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Jangan lupa untuk menyimak video sampai selesai supaya kalian memahami materi dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang flora fauna di Indonesia. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna di dunia. Sebelum kita mempelajari tentang sebaran flora dan fauna di dunia, terlebih dahulu kita memahami tentang definisi bioma. Bioma merupakan ekosistem besar dengan daerah yang luas, di mana terdiri dari flora maupun fauna yang khas. Sebaran bioma ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan fisiologis pada wilayah tersebut, atau bisa dikatakan dengan pendekatan ekologi. Bioma yang pertama adalah hutan hujan tropis dengan ciri-ciri pohon tinggi, rapat, berdaun lebat. Dasar hutan ditumbuhi jamur, lumut, dan tumbuhan paku-pakuan. Sinar matahari cukup setiap tahunnya, namun tidak dapat menembus dasar hutan. Udara sekitar sangat lembab. Curah hujan tinggi, yakni 200–250 cm per tahun. Serta vegetasi berkanopi dengan tinggi 40 meter. Sebaran bioma ini yaitu di Amazon, Amerika Tengah, Kalimantan, Indonesia, dan Kongo, Afrika. Bioma yang kedua yaitu hutan musim tropis. Hutan musim tropis memiliki ciri-ciri terdapat di daerah tropis yang memiliki iklim basah dan musim kemarau yang panjang. Tumbuhan membentuk formasi musiman. Tumbuhan tahan dari kekeringan dan termasuk tropofit atau mampu beradaptasi dengan musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, daunnya meranggas atau gugur. Sebaliknya, pada musim hujan, daunnya lebat. Vegetasi dominan yaitu pohon jati dan angsana. Sebaran hutan musim tropis yaitu terdapat di sepanjang Pulau Jawa bagian utara dan Sulawesi di Indonesia, Thailand, India, Kamboja, Laos, Vietnam, Australia bagian utara, dan Afrika Tengah. Selanjutnya adalah bioma hutan gugur dengan ciri-ciri terdapat di daerah subtropis atau daerah yang memiliki 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Curah hujan sedang, yakni 75–100 cm per tahun. Tumbuhan subur atau menghijau ketika musim penghujan dan kering atau gugur ketika musim kemarau. Didominasi oleh tumbuhan yang tahan dengan kondisi minim ketersediaan air. Vegetasinya yaitu pohon birch, cedar, beech, elm, dan oak. Sebaran bioma ini terdapat di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Bioma selanjutnya yaitu taiga. Taiga memiliki ciri-ciri terdapat di daerah tropis sampai kutub. Curah hujan sedang sampai rendah. Amplitudo suhu musiman tinggi. Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yaitu 3–6 bulan. Ditumbuhi tanaman berdaun jarum atau sisi atau konifer. Vegetasinya nyaris seragam yaitu konifer, pinus, spruce, alder, birch, dan cemara. Sebaran bioma ini yaitu terdapat di Kanada, Rusia, Alaska, dan Siberia. Bioma selanjutnya adalah tundra dengan ciri-ciri. Tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah beriklim kutub atau lintang tinggi. Musim dingin lebih lama atau 9 bulan daripada musim panas yang hanya 3 bulan. Vegetasi didominasi oleh lumut
yaitu kera dan sphagnum. Sebaran bioma ini yaitu berada di sekitar kutub utara atau selatan dan Greenland. Bioma gurun. Ciri-ciri terdapat pada 15 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan lintang selatan. Curah hujan rendah, yakni kurang dari sama dengan 25 cm atau 250 mm setiap tahun. Kecepatan penguapan lebih cepat daripada presipitasi. Amplitudo suhu harian tinggi. Tumbuhan yaitu kaktus, kurma, palm, dan lain-lain. Sebaran bioma ini yaitu di Amerika Utara, Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Bioma sabana dengan ciri-ciri padang rumput yang diselingi kumpulan pepohonan besar atau semak belukar. Curah hujan relatif rendah, yakni 250 sampai 500 cm per tahun, serta kelembapan rendah. Sebaran bioma ini yaitu terdapat pada Australia, Jawa Timur, Indonesia, Nigeria, dan Afrika. Bioma yang terakhir yaitu stepa, dengan ciri-ciri terdapat di daerah beriklim tropis sampai sedang. Curah hujan relatif rendah, yakni 25 sampai 50 cm per tahun. Bioma ini didominasi oleh rerumputan yang terbentang luas. Sebaran bioma ini yaitu terdapat di Rusia Selatan, Australia, NTT di Indonesia, dan New Zealand. Anak-anak, sebaran flora di dunia bisa kalian amati pada peta berikut. Anak-anak, pembahasan kita selanjutnya adalah sebaran fauna di dunia. Sebaran fauna di dunia ada 6 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Nearktik. Kawasan ini meliputi Amerika Utara, Kanada, dan Greenland. Dengan fauna tikus air, karibu, bison, muskov, karibau, rakun, kalkun, dan kambing gunung. Nah anak-anak, sebaran kawasan Nearktik bisa kalian amati pada peta berikut. Kawasan neotropik yang meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Faunanya yaitu tapir, kukang, terenggiling, taucan, antelop, dan kera hidung merah. Sebaran kawasan neotropik bisa kalian amati pada peta di bawah ini. Kawasan Australis, di mana wilayahnya meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Faunanya yaitu platypus, kanguru, kiwi, koala, kasuari, cendrawasih, emu, dan kakak tua. Sebaran kawasan Australis bisa kalian amati pada peta di bawah ini. Kawasan oriental yaitu meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan fauna harimau, gajah, siamang, babi rusa, menjangan, kera, dan tapir. Sebaran kawasan oriental bisa kalian amati pada peta berikut. Selanjutnya adalah kawasan Palearktik yang meliputi Eropa, sebagian Asia, Himalaya, dan Afrika Utara. Faunanya yaitu sapi, domba, burung robin, kerbau, rusa kutub, keledai, beruang kutub, dan Marco Polo. Sebaran kawasan ini bisa kalian amati pada peta berikut.
Kawasan fauna yang terakhir yaitu kawasan Ethiopia yang meliputi Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, dan Madagaskar. Fauna pada kawasan ini yaitu zebra, okapi, unta, jerapah, badak, gajah, dan singa. Sebaran kawasan Ethiopia bisa kalian amati pada peta berikut ini. Anak-anak, secara keseluruhan, sebaran fauna di dunia bisa kalian amati pada peta berikut ini. Anak-anak, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian memahami persebaran flora fauna di dunia dengan baik. Pesan Budita untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.